Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat, yang kita hormati bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Jamaluddin Fahmi Al-Jufri, yang kami hormati Project Manager PT Bumalati Bapak Afyani Heru Purnomo beserta jajaran manajemen PT Bumalati, yang kami hormati pengurus Masjid Al-Falaq Bumalati, yang kami hormati jamaah sekalian hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan berupa nikmat iman Islam dan juga nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat ma'asalam senantiasa tercurah kehadiran baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang kami hormati, setelah tadi kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bacaan Ratibul Haddad, marilah kita simak bersama Mauidhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Habib Jamaluddin Fahmi Al-Jufri. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiatul abdan wa shifaiha wa nurul absar wa tiyaiha wa qutil arwah wa ilaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama yang saya hormati, yang saya cintai keluarga besar PT Bumalati, wabil khusus Project Manager Bapak Haji Afyadi, para manajer, staf, karyawan, keluarga besar PT Bumalati, dan jamaah Masjid Al-Falaq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat hidayah, taufik, sehat walafiat, malam hari ini kita dapat kembali berkumpul dalam acara rutinan kita, doa dan zikir bersama, dilanjutkan dengan majelis taklim, majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulnya kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberi keberkahan oleh Allah taala, urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sakit di antara kita diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya problem diangkat problem hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi istiqomah untuk selalu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah taala, dan mudah-mudahan di akhir umur kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasanya, insya Allah mulai malam pertemuan ini dan pertemuan yang akan datang, insya Allah
hadis Sarah Arba'in Nawawi. Ya, Arba'in Nawawi ini adalah hadis 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi ini seorang ulama besar yang ada di Damaskus, ya, di Syria. Ya, Imam Nawawi ini yang terkenal ada dua, Imam Nawawi Al-Batani sama Imam Nawawi yang di Damaskus. Ya, ini Imam Nawawi termasuk ulama besar yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin yang sering kita baca, kemudian Al-Adkar, dan juga beliau mengarang kitab hadis Arba'in Nawawi yang dikumpulkan. Karena memang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghafalkan atau mempelajari menjaga 40 hadis dari aku, kata Nabi Muhammad, maka dia wajib mendapatkan syafaatku, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya dengan harapan mudah-mudahan kita belajar hadis arba'in ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkur wa taqi wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal has ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalata al khair ittiba wa jillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Wa qala musannif rahimahullah ta'ala an amirul mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Hadits Muhaddisain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi fi sahihima alladaina huma ashahul kutubil musannafah. Diriwayatkan, hadis pertama diriwayatkan dari Amirul Mukminin, ayahnya Hafsah, yaitu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, mudah-mudahan Allah meridhoi beliau. Aku mendengar, kata Sayyidina Umar, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal ibadah itu akan diterima oleh Allah Ta'ala sesuai apa yang diniatkan, sah atau tidaknya sesuai apa yang diniatkan. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah Ta'ala dan karena Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia cari atau karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai apa yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh dua imam muhaddis besar, yaitu Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitabnya, yang dimana kedua kitabnya itu adalah paling sahihnya kitab hadis yang pernah dicetak atau yang pernah dikarang. Jadi hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab dijelaskan di sini dulunya adalah orang yang paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar ini dulu pernah didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad pernah mendoakan dua orang, salah satu dari dua orang. Rasulullah SAW bersabda di dalam doanya mengatakan, Allahumma izal Islam bi ahabbil rajulain ilaik Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Kata Nabi Muhammad SAW, ya Allah kuatkan Islam dengan salah satu laki-laki yang engkau cintai, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisam. Amr bin Hisam ini Abu Jahal. Jadi dua orang ini dua pembesar suku Quraisy. Jadi Nabi Muhammad minta berdoa salah satunya supaya masuk Islam. Karena apa? Kalau satunya masuk Islam, Islam bisa kuat. Karena ini dua pembesar, orang besar. Bahasanya itu orang penting.
orang yang paling ditakuti dan orang yang memiliki kekuasaan yang besar. Ya, akhirnya yang mendapat hidayah dari Allah Ta'ala Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab. Sebenarnya dalam riwayat yang dapat hidayah itu Abu Jahal, Amr bin Hisam. Cuma waktu itu tangannya lagi menggenggam, memasukkan antara sela-sela jari. Nah ini makanya hukumnya makruh ini seperti ini. Makanya kita kalau diam-diam seperti ini hukumnya makruh. Ini menjauhkan dari malaikat rahmat. Ya, menjauhkan dari malaikat rahmat. Sebenarnya dalam riwayat ke Abu Jahal, cuma waktu itu tangannya seperti ini, malaikat rahmat ini pindah. Bahwa doanya Nabi Muhammad itu diserahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, akhirnya yang mendapat hidayah Sayyidina Umar bin Khattab yang masuk Islam. Padahal dulu adalah orang yang paling benci dengan Islam, paling benci dengan Nabi Muhammad SAW. Ya. Dapat julukan laqab Al-Faruq. Ya, laqab Al-Faruq yaitu orang yang bisa memilah antara hak dan batil. Dapat julukan Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu artinya orang yang bisa memisahkan antara hak dan batil. Dan kunyanya Abi Hafsin, yaitu ayahnya Hafsah. Jadi di Arab itu ada laqab, ada kunyah. Kunyah itu kalau depannya ayah, ibu, anak, nah itu namanya kunyah. Abu Hurairah, kemudian Ibn Mas'ud, nah kemudian Ibn Abbas, nah itu namanya kunyah. Jadi kalau depannya ada abu, ada ibu atau anak, itu namanya kunyah. Nabi Muhammad kunyahnya Abdul Qasim, bapaknya Qasim karena anak pertamanya Nabi Muhammad Qasim. Abu Bakar itu kunyah, bapaknya perawan. Artinya sebenarnya Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Dapat kunyah Abu Bakar, laqabnya As-Siddiq, itu laqab. Jadi ada kunyah, ada laqab. Kalau kunyah itu depannya itu ada ayah, ibu atau anak, itu namanya kunyah. Kalau laqab ini gelarnya. Gelarnya Sayyidina Utsman gelarnya Dzunurain yang memiliki dua cahaya. Ya. Sayyidina Ali gelarnya Karamah Wajah, ya. Orang yang wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar ini kalau kunyahnya Abi Hafsin, makanya di sini disebutkan An Abi Hafsin Umar bin Khattab. Nah, kalau laqabnya julukannya Al-Faruq, yaitu orang yang bisa memilah antara hak dan batil. Jadi ketika Sayyidina Umar masuk Islam, ya, orang malaikat-malaikat yang di langit itu bergembira dengan masuknya Sayyidina Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Jadi waktu itu Sayyidina Umar itu mendengar adiknya masuk Islam, dia marah, mau dipukul ini adiknya ini, ya, mau dipukul. Nggak tahunya ketika mau masuk rumah adiknya yang bernama Fatimah, nggak tahunya adiknya ini lagi baca Quran. Akhirnya Sayyidina Umar itu bergetar hatinya ketika mendengarkan Al-Quran. Akhirnya dapat hidayah karena mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika mau memukul adiknya gara-gara masuk Islam, gak taunya adiknya lagi baca Quran, bergetar hatinya Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya Sayyidina Umar tanya, apa yang kamu baca dari Al-Quran? Coba aku lihat. Gak boleh ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang punya wudhu. Sedangkan kamu non muslim, gak boleh pegang Quran karena ada dalilnya, la musuhi ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya sudah, di mana Muhammad? Di mana Muhammad sekarang? Ada di rumahnya Fulan bin Fulan. Berangkat Sayyidina Umar ke rumahnya di Kertok. Waktu itu dakwahnya Islam lagi sembunyi-sembunyi, gak banyak. Jadi di rumah sahabat pindah-pindah, gak berani terang-terangan. Ya kalau pengajian itu pengajian sembunyi, pengajian khusus. Karena waktu itu belum banyak orangnya. Jadi di rumah sahabat didatangi di Kertok. Kaget sahabat yang di dalam rumah itu. Siapa itu? Tanya, siapa di luar? Aku Umar bin Khattab. Wah, kebingungan umat Islam. Ya, Sayyidina Umar orang besar ini, ya, pemberani, ini pasti mau mukuli kita ini, mungkin mau bunuh kita ini. Bahaya ini Sayyidina Umar mau masuk ini, tahu tempat dakwahnya kita. Akhirnya Sayyidina Hamzah yang keluar. Sayyidina Hamzah nggak takut orangnya, nggak usah khawatir. Kalau macam-macam Umar urusannya sama saya, kata Hamzah. Hamzah ini termasuk singa pada pasir.
orang yang paling gak takut dengan orang, Sayyidina Hamzah ini. Akhirnya dibuka oleh Sayyidina Hamzah. Ada perlu apa ya Umar? Kamu jangan berani ganggu Muhammad dan umatnya. Kalau kamu berani mengganggu urusannya dengan aku. Kata Sayyidina Umar, enggak, saya enggak mau ganggu. Saya mau masuk Islam. Saya mau masuk Islam. Betul kamu mau masuk Islam? Betul. Akhirnya masuk Sayyidina Umar, dituntun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oh, senang akhirnya umat Islam senang, gembira. Malaikat pun gembira. Ya, diriwayatkan oleh malaikat Jibril, atani Jibril faqala qad istabsyara ay fariya ahlu sama bi islami Umar. Telah datang kepada aku malaikat Jibril dengan membawa kegembiraan ahli langit, yaitu para malaikat dengan masuknya Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab, kata Nabi Muhammad. Wah, akhirnya setelah masuk Islam, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mulai sekarang dakwanya di luar, terang-terangan, nggak pakai sembunyi-sembunyian seperti ini, secara umum, nggak usah secara khusus. Akhirnya Sayyidina Umar ke Ka'bah, ke depan Ka'bah dipanggil semua orang kafir Quraisy Mekah. Kata Sayyidina Umar, barang siapa yang berani mengganggu Muhammad sekarang, siap-siap istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim. Kata Sayyidina Umar, karena aku telah masuk Islam, kata Sayyidina Umar. Semenjak itu Nabi Muhammad dakwanya terang-terangan. Jadi nggak pernah sembunyi-sembunyi. Sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, dakwanya sembunyi-sembunyi. Tapi setelah masuknya Islam Sayyidina Umar, maka dakwanya Nabi Muhammad secara terang-terangan. Ya, ini hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau masuk Islam tahun ke-6. Ada yang mengatakan tahun ke-5 setelah kenabian. Jadi tahun ke-5 atau tahun ke-6 setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Jadi kurang lebih umurnya Nabi Muhammad 45 tahun atau 46 tahun umurnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar itu masuk Islam. Karena Nabi Muhammad kan diutus jadi Rasul umur 40. Jadi kurang lebih umurnya 45 atau 46 itu Sayyidina Umar masuk Islam. Dan Sayyidina Umar ini memiliki banyak kelebihan yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya, ya, Sayyidina Umar ini paling ditakuti setan. Dalam hadis itu setan itu kalau melihat bayangannya saja, ya, bukan lihat Sayyidina Umarnya, ya, melihat bayangannya Sayyidina Umar, setan itu lari cari jalan lain. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan kebalikannya, kita lihat setan, kita yang lari terbirit-birit. Tapi kalau setan belum lihat Sayyidina Umarnya, lihat bayangannya saja itu sudah takut setan, lari cari jalan lain, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Saking tegasnya, saking wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab ini. Memang wibawa orangnya tegas. Ya. Bahkan di zaman Sayyidina Umar itu nggak ada orang sholat sendiri, itu nggak ada. Semuanya berjamaah. Kenapa? Kalau sholat sendiri rumahnya dibakar oleh Sayyidina Umar. Saking beraninya Sayyidina Umar bin Khattab, rumahnya dibakar. Maka memang ada hadis Nabi. Kata Nabi Muhammad, seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku perintahkan salah satu umatku untuk jadi imam, aku akan cari rumah-rumah sahabat yang tidak sholat berjamaah, yang tanpa sebab aku bakar rumahnya. Cuma karena takut memberatkan, Nabi Muhammad nggak mau. Tapi kalau Sayyidina Umar enggak. Sayyidina Umar pokoknya kalau nggak ada yang sholat berjamaah, nggak pakai sebab, dibakar rumahnya. Makanya di zaman Sayyidina Umar itu sahabat sholatnya berjamaah semuanya. Nggak ada yang berani dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Memang orangnya berani ketika jadi khalifah. Dan orangnya suka turun tangan langsung. Ya, turun tangan. Apa namanya itu kalau presiden belusukan. Ya, belusukannya tiap malam. Ya, ini belusukannya tiap malam, bukan ketika mau kampanye, bukan. Karena orang banyak belusukan ketika mau kampanye. Ini enggak, belusukan tiap malam. Dilihat kalau ada perempuan yang butuh, anak-anak yang butuh, itu Sayyidina Umar sendiri yang angkat. Berasnya, gandumnya itu diangkat sendiri dagingnya. Sampai asistennya, tentaranya mengatakan oleh Sayyidina Umar, biar kami yang angkat. Kata Sayyidina Umar, enggak, ini tanggung jawab saya. Apakah kamu mau mikul dosa saya nanti di hari kiamat? Kata mereka, enggak. Kalau nggak mau mikul dosa saya, biarkan saya mikul sendiri. Ini untuk rakyat saya. Oh, zaman Sayyidina Umar luar biasa. Beliau sendiri mengatakan, seandainya ada jalan yang berlubang di masa pemerintahan saya, kemudian ada kuda jatuh gara-gara lubang tersebut, niscaya saya akan dituntut oleh Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Sekarang Anda lihat jalan-jalan ini, lubang-lubang semuanya, banyak orang gelesap. Itu tanggung jawab itu.
Sayyidina Umar aja mengatakan seandainya ada jalan yang rusak kemudian ada kuda jatuh di masa pemerintahan saya bakal dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, luar biasa, Sayyidina Umar ini orangnya adil, gak tebang pilih. Anaknya sendiri itu berapa kali sampai dicambuk oleh Sayyidina Umar gara-gara minum khamar. Ada salah satu anaknya Sayyidina Umar, saya lupa namanya itu suka mabuk-mabukan. Itu Sayyidina Umar sendiri yang menyambuk sampai dicambuk saking sakitnya, pernah dipenjara segala macam, itu sampai meninggal dunia anaknya Sayyidina Umar itu. Langsung dicambuk sendiri oleh Sayyidina Umar. Gak tebang pilih. Kalau anaknya salah tetap dihukum. Ya, karena orang kalau saribu khamar itu hukumannya dicambuk. Sayyidina Umar anaknya sendiri dicambuk oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Tegas, sampai pernah ada orang Yahudi mengeluh kepada Sayyidina Umar karena tanahnya direbut ya oleh gubernur Mesir waktu itu Amr bin As untuk perluasan masjid. Jadi ini orang Yahudi nggak mau jual, dibayar lebih nggak mau jual. Ya siapa bisa, mau nggak mau harus tukar guling, harus dibeli. Mau nggak mau katanya Amr bin As, karena ini untuk perluasan masjid. Ngelapor berangkat ke Madinah ini orang Yahudi, melapor kalau gubernurmu Amr bin As memaksa untuk membeli tanah saya untuk pelebaran masjid, padahal saya nggak mau beli. Oleh Sayyidina Umar diambilkan tulang, dipotong tulangnya yang depan itu. Kemudian yang belakangnya dibiarkan. Bawa ini. Loh, saya ingin kamu nulis surat untuk Amr bin As. Iya, bawa aja. Amr bin As sudah paham ini maksudnya. Bingung orang Yahudi ini, minta surat supaya negur Amr bin As, suruh bawa tulang. Suruh bawa tulang. Dalam riwayat yang lain, kertasnya itu cuma dipotong dengan pisau tengah-tengahnya itu, dipotong dengan pedang tengah-tengahnya. Ada yang mengatakan tulangnya yang dipotong. Akhirnya berangkat lagi ke Mesir, orang Yahudi ini diserahkan oleh Amr bin As. Ini aku sudah melapor karena kamu merebut anakku. Ini balasan dari Khalifah Umar bin Khattab. Ketika memegang tulang atau kertas itu, Amr bin As itu langsung benar berkeringat dia. Langsung dikembalikan tangannya. Langsung dikembalikan. Loh, kamu ini apa ini? Gak ada tulisan, gak ada apa, cuma melihat tulang dipotong atau kertas dipotong, kamu sudah bergetar. Ini maksudnya Sayyidina Umar, kalau saya nggak adil mengembalikan tanahmu, saya mau dipenggal kepalanya. Mau dipenggal. Kalau nggak adil ini maksudnya ditajamkan tulangnya itu dipotong tajam, maksudnya mau dipenggal kepalanya. Kalau kamu nggak kembalikan tanahnya orang ini, bakal dipenggal. Kaget itu orang Yahudi. Bayangkan sampai gubernurnya sendiri diancam oleh presidennya. Langsung orang Yahudi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat di masa kepemimpinan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab ini memang orangnya adil. Makanya dapat julukan Al-Faruq, orang yang bisa membedakan yang batil dan yang hak. Gak tebang pilih. Anaknya sendiri kalau salah disikat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Orang Yahudi kalau betul dibetulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini orang yang luar biasa dan banyak dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah terjadi gempa bumi di zamannya. Ketika terjadi gempa bumi, Sayyidina Umar memukul bumi ini dengan tongkatnya, dipukul ini, ya bumi ini, sambil mengatakan uskuni, ya ilam akun adil, fawailul li Umar, ya diam kamu bumi. Seandainya Umar ini nggak adil ketika jadi pemimpin, niscaya Umar akan celaka. Mulai dari itu nggak pernah terjadi gempa bumi lagi. Di zamannya Sayyidina Umar tidak pernah terjadi gempa bumi. Kenapa? Karena memang orangnya adil. Jadi ketika terjadi gempa, mukul Sayyidina Umar itu, buminya dimarahi. Maksudnya saya ini adil, jangan terjadi bencana alam. Kalau saya nggak adil terjadi bencana alam, silahkan, kata Sayyidina Umar. Mulai zaman saya itu nggak pernah terjadi bencana alam di zaman Sayyidina Umar. Gempa bumi tidak pernah. Kenapa? Saking adilnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, bahkan pernah waktu itu di kota Madinah itu setiap tahun terjadi kebakaran hebat. Kan di kota Madinah kan panas, Pak. Panasnya luar biasa. Ya, kalau di Indonesia ini panasnya nggak seberapa. Kalau di sana itu bisa sampai 50 derajat. 50 derajat. Ya, saya pernah sandal hilang, bukan hilang sebenarnya. Sandal, kalau kita naruh sandal sembarangan di Masjid Nabawi itu atau di Masjidil Haram itu disapu. Ya, disapu dibuang.
karena naruh sembarangan, karena sudah ada tempatnya. Jadi kalau kita naruh sembarangan itu dibuang. Saya pernah sandal saya itu hilang gara-gara naruh sembarangan. Saya nggak tahu waktu itu. Ya musim panas ini, Ramadan. Itu jalan kaki dari masjid mau keluar itu dari pelataran itu mau ke hotel itu loncat saya jalannya itu. Saking panasnya lantainya itu. Saking panasnya lantainya itu. Panas sampai hampir terbakar kaki itu, telapak kaki itu hampir terbakar. Saking panasnya itu. Jadi pernah terjadi musim panas sampai terjadi kebakaran, kebun-kebun kurma banyak yang terbakar. Akhirnya Sayyidina Umar memanggil salah satu orang untuk membawa ridanya. Jadi nanti kalau terbakar hutan, kamu bawa rida ini, kamu tempelkan ke api sambil ngomong, sambil bicara. Ini ridanya Sayyidina Umar bin Khattab. Bicara itu aja, iya, bicara itu aja dia. Bilang ini rida saya. Akhirnya ketika terjadi kebakaran, dipukulkan aja di hutan itu, ya, dipukulkan ridanya Sayyidina Umar sambil mengatakan, wahai api, ini ridanya Umar bin Khattab. Apinya langsung padam dengan sendirinya. Subhanallah. Ya, artinya apa? Kalau kisah dari kisah di sini, kalau pemimpin yang adil itu tidak mungkin terjadi bencana alam. Terjadinya bencana alam di muka bumi ini ya karena banyaknya pemimpin maaf yang nggak benar. Akhirnya terjadi bencana alam, tsunami, kemudian gempa bumi segala macam, kebakaran. Itu karena pemimpinnya diam melihat kebatilan diam. Seandainya mereka tidak betul-betul tegas, maka tidak mungkin negara atau negeri itu terjadi bencana alam. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi khalifah, di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi khalifah, itu nggak ada orang miskin minta-minta, nggak ada. Semua orang miskin itu makmur. Bahkan saking makmurnya di zamannya Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz ini generasi dinasti Abbasiyah. Itu hewan buas dengan hewan yang biasa dimakan itu akrab. Harimau dengan kambing, ya, ular dengan binatang ayam itu akrab. Mereka nggak saling memakan. Saking apa? Saking hebatnya kepemimpinan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika jadi presiden. Sayyidina Umar itu ketika dijadikan presiden, Pak, nangis 3 hari 3 malam, nolak, nggak mau jadi presiden, nggak mau jadi khalifah, nggak mau jadi pemimpin. Nolak 3 hari 3 malam karena waktu itu tidak ada yang pantas untuk jadi khalifah kecuali Umar bin Abdul Aziz. Bayangkan 3 hari 3 malam nolak, nangis. Ya, kalau kita enggak 7 hari 7 malam selamatan, padahal baru jadi RT itu. Ya, baru jadi RT 7 hari 7 malam selamatan orkesan dan bukan. Ini 3 hari nangis. 3 hari nangis. Tapi beliau memimpin cuma 2 tahun. Setelah 2 tahun beliau minta dicabut nyawanya, nggak kuat untuk jadi pemimpin karena saking besarnya bebannya. Jadi beliau berdoa, ya Allah, saya sudah nggak tahan untuk jadi pemimpin, tolong cabut nyawa saya. Akhirnya nggak lama kemudian nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika jadi pemimpin itu namanya pemimpin yang adil. Nah, Sayyidina Umar ini termasuk pemimpin yang adil. Di zaman beliau tidak pernah terjadi bencana alam. Kalau terjadi bencana alam langsung ditegur oleh beliau sendiri. Ini termasuk kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sebanyak 539 hadis dan hidup umurnya 63 tahun, sama seperti umurnya Nabi Muhammad SAW. Berarti lebih tua Nabi Muhammad daripada Sayyidina Umar. Lebih tua Nabi Muhammad SAW. Dan mati secara syahid, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, ditusuk ketika mau berangkat ke masjid, ditusuk dari belakang. Ada yang riwayat mengatakan, ya, ketika berangkat mau sholat subuh, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Ya, akhirnya meninggal. Gak lama kemudian meninggal, dikubur di sampingnya Nabi Muhammad SAW. Ya, waktu itu minta izin untuk dikubur di sampingnya Nabi Muhammad.
Ya, karena para nabi itu di mana dia meninggal di sana dikubur. Beda dengan orang. Kalau orang kuburannya kuburan massal. Kalau nabi enggak. Nabi itu di mana dia meninggal di situ kubur. Kamarnya nabi, kuburannya nabi itu kamarnya nabi. Tempat tidurnya nabi. Jadi nabi itu memang dikubur di kamarnya sendiri. Nah, waktu itu yang jadi istri nabi kan Siti Aisyah. Nah, ketika masih satu rumah, satu kamar, ada makamnya Nabi, Siti Aisyah itu masih terbuka hijabnya. Kemudian gak lama kemudian ayahnya meninggal, dikubur di sana sendiri, masih dibuka hijabnya. Tapi ketika Sayyidina Umar bin Khattab dikubur di sana, Siti Aisyah itu hijabnya tertutup. Hijabnya tertutup walaupun di dalam rumah sendiri. Kenapa? Karena ada orang yang bukan mahram di sana. Padahal sudah meninggal. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal, Siti Aisyah masih terbuka hijabnya. Ayahnya meninggal di sampingnya Nabi Muhammad, dia masih terbuka hijabnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab yang meninggal, tertutup itu Siti Aisyah, tidak terbuka sama sekali auratnya, walaupun di dalam rumahnya sendiri. Bisa Anda bayangkan, Pak? Padahal maaf kalau dalam segi syariat kan ini orang sudah meninggal, meninggal kan, bukan ketemu langsung. Yang nggak boleh itu kan aurat terbuka kalau ketemuan langsung. Ini orang yang sudah meninggal, Siti Aisyah nggak mau, tetap. Karena Siti Aisyah beranggapan orang yang dikubur itu hidup, bisa melihat orang yang hidup bahasanya. Orang yang dikubur itu hidup, mereka nggak mati. Makanya Siti Aisyah itu tetap tertutup hijabnya, walaupun di kamarnya ada ayahnya Nabi Muhammad, kemudian ada Sayyidina Umar bin Khattab. Dikarenakan Sayyidina Umar bin Khattab itu. Ini hadis keluar berkaitan dengan niat. Kita ini kalau niat, semua ibadah itu niatkan karena Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Jangan karena niat yang lain. Hadis ini keluar karena ada seorang sahabat namanya Ummu Qais. Ummu Qais ini ikut hijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah karena mau menikahi seorang perempuan. Jadi niatnya bukan karena Allah, bukan karena Nabi. Jadi sebagian sahabat itu yang berangkat ke Madinah waktu hijrah itu niatnya ada yang ingin kerja, ada yang ingin kawin. Nah, makanya Nabi Muhammad mengeluarkan hadis ini. Barang siapa yang niatnya karena Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka niatnya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau barang siapa niatnya karena dunia yang dia cari atau perempuan yang dia nikahi, maka niatnya sesuai yang dia niatkan. Dia nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penting niat. Kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyah. Hanya saja amal itu sah atau tidak jika pakai niat. Makanya Imam Syafi'i mengambil dasar hukum ini. Kalau Anda sholat harus pakai niat. Usolli fardu maghrib, usolli fardu maghribi salah rakaat mustaqbilan kiblati. Harus pakai niat. Kenapa? Dasar hukumnya ini Imam Syafi'i ngambil. Hanya saja amal ibadah itu sah atau tidak sesuai niatnya. Makanya harus pakai niat. Zakat pakai niat, puasa pakai niat. Nawaitu shoma hodin anada ifardi syahri ramadhan hadi sanati lillah ta'ala. Pakai niat. Kalau nggak pakai niat nggak sah puasanya. Sholat juga kalau nggak pakai niat nggak sah. Zakat nggak pakai niat nggak sah. Haji umroh nggak pakai niat nggak sah. Makanya harus pakai niat. Dan orang itu kata Nabi Muhammad akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya karena Allah, maka dia dapat pahala. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Ta'ala, dia nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu ibadah niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Ya, sholat karena Allah Ta'ala, ngaji karena Allah Ta'ala, ceramah karena Allah Ta'ala, zikir, puasa, sedekah karena Allah Ta'ala. Jangan karena ingin dipuji manusia, jangan. Nilainya 0. Nanti di hari kiamat itu ada 3 golongan. Yang pertama orang mukhlisin, yaitu orang yang ibadah memang karena Allah Ta'ala. Ini dapat pahala nanti di hari kiamat. Yang kedua orang yang niatnya karena Allah Ta'ala digabung ingin dapat pujian dari manusia. Ini namanya orang riya. Dia gak dapat apa-apa nanti di hari kiamat, 0. Kemudian yang ketiga, golongan yang ketiga kata Nabi Muhammad, orang yang beribadah memang murni ingin dipuji manusia. Ini tempatnya neraka paling dalam nanti. Jadi kalau kita ibadah niatnya karena manusia bukan karena Allah Ta'ala ya, itu nanti masuk neraka paling dalam. Kalau niatnya digabung karena ingin mendapat pujian manusia,
dan ingin mendapatkan ridha Allah Ta'ala, ini nilainya 0. Jadi nggak boleh. Wajib karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu hati-hati. Kalau Anda sholat, ngaji, ceramah, ya, kemudian sedekah, puasa, itu jangan sekali-sekali ingin dipuji manusia, jangan. Gak ada artinya. Ibaratnya itu Anda kerja capek banting tulang tapi gak digaji. Ya, cuma dapat capeknya aja. Jadi kalau Anda ibadah niatnya karena manusia, itu Anda dapat capeknya saja. Nilainya di sisi Allah Ta'ala itu 0 nanti. Waliyadzubillah mindah. Ya, makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah Ta'ala itu tidak melihat bentuk dan jasad kalian, bentuknya, pakaiannya seperti apa, itu nggak dilihat oleh Allah Ta'ala. Yang dilihat itu niat dan hati kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Karena ada orang maaf pakaiannya seperti saya tapi hatinya jelek, kotor. Niatnya karena ingin dipuji manusia, karena cari dunia. Nanti ada orang pakaiannya biasa tapi hatinya bersih. Niatnya karena Allah Ta'ala. Jadi yang dilihat itu oleh Allah Ta'ala itu hati kita dan niat kita. Oleh karena itu hati-hati, pasang niat yang baik. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Sampai-sampai kata Nabi Muhammad, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Karena niat itu bersih. Kalau sudah beramal itu kadang-kadang tercampur dengan riya, campur dengan sombong. Saya ingin sedekah, insya Allah nanti pas sedekah itu dilihat orang-orang, wah ini saya sedekah, nanti malam ingin tahajud. Pas tahajud dilihat orang, itu kadang-kadang ada rasa muncul bahagianya. Nah itu yang repot itu, seperti itu. Jadi makanya kata Nabi Muhammad, niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa? Kalau amal ini bisa tercampur aduk dengan kesombongan dan sifat ingin dipuji. Tapi kalau niat itu rata-rata lillahi ta'ala. Makanya niat itu baik. Makanya pasang niat yang betul. Pasang niat yang betul. Niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan kita itu untuk baca doa setiap beramal ibadah. Ya Allah, mudah-mudahan sholat ini karenamu ya Allah. Nanti kalau di tengah-tengah sholat ada sifat sombong, ada sifat ingin dipuji, istighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah minta maaf tadi di dalam sholat saya ada sifat sombong, ada sifat ingin dipuji, ya Allah minta maaf ya Allah, mudah-mudahan kamu terima. Seperti itu anjuran dari para ulama. Kalau kita sudah terbiasa seperti itu, insya Allah dikasih sifat mukhlisin oleh Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan setiap mau sholat untuk doa, setiap mau ibadah, baca Quran, mau sedekah, diniatkan ya Allah ini saya niatkan semuanya ikhlas karenamu ya Allah. Jika mungkin di dalam perbuatan saya ada sifat riya, ada sifat sombong, mohon maafkan ya Allah. Hambamu ini lemah, kadang-kadang tidak kuat dengan sifat sombong, kalah dengan sifat ingin dipuji. Nah seperti itu, setiap ada sifat-sifat seperti itu langsung istighfar meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya dianjurkan untuk kita niat semuanya karena Allah Ta'ala, ya. Karena niat ini penting ya. Niat ini patokannya, ya. Kata Allah Ta'ala, "Fatqullaha mukhlishina lahudin." Ya. Sembahlah Allah Ta'ala dengan tulus dan ikhlas. Wa ma umirtu illa liya'budullaha mukhlishina lahudin, dan aku tidak diperintahkan kecuali menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan ikhlas. Jadi ikhlas ini syarat utama. Anda kalau ingin diterima ibadahnya kita itu wajib ikhlas karena Allah Ta'ala. Orang kalau ikhlas ini, pahalanya hebat, luar biasa. Ya, sampai pernah dikisahkan orang-orang dulu itu Pak mukhlisin ya. Orang dulu itu mukhlisin lillahi ta'ala mereka. Sampai pernah dikisahkan ada seorang kakak beradik, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Lama bertahun-tahun ini, akhirnya subhanallah yang ahli ibadah ini terlintas, wah saudara saya itu sudah bermaksiat bertahun-tahun. Gimana rasanya maksiat ya? Saya ingin nyoba maksiat. Nanti setelah maksiat saya mau tobat ibadah lagi. Yang saudara yang satunya ini pas mabuk, dia ingat sama saudaranya, subhanallah ingat, saya bertahun-tahun maksiat, tapi saudara saya yang satunya ahli ibadah. Sudah saya mau tobat, saya mau tobat, saya mau pulang, saya mau ikut ibadah dengan saudara saya. Akhirnya subhanallah
Yang ahli ibadah ini saudaranya mau turun untuk maksiat. Yang saudaranya yang satu pulang dari maksiat mau naik ke rumahnya untuk ibadah ikut dengan saudaranya. Gak taunya yang atas ini jatuh. Yang ahli taat mau maksiat ini jatuh nabrak saudaranya, dua-duanya meninggal. Dua-duanya meninggal. Diceritakan di sini dua-duanya meninggal akhirnya dua-duanya meninggal. Subhanallah, ketika meninggal itu dibalas oleh Allah Ta'ala sesuai apa yang dia niatkan. Yang ahli ibadah niatnya mau maksiat, akhirnya matinya su'ul khotimah. Yang ahli maksiat niatnya mau tobat, belum tobat ya, cuma mau niat, meninggal dunia, akhirnya meninggalnya husnul khotimah. Oleh karena itu hati-hati, niat ini penting. Walaupun kita ahli ibadah, salah niat sedikit saja itu bahaya sudah. Tapi pernah dikisahkan dalam hadis yang lain, ya dalam riwayat yang lain, ada seorang preman pernah membunuh 99 orang. Dia mau tobat, datang kepada salah satu rohib. Rohib ini ulama atau pendeta dari kalangan Bani Israel. Dia cerita, wahai rohib, saya membunuh 99 orang. Saya ingin tobat, gimana kira-kira tobat saya diterima nggak sama Allah Ta'ala? Kata si rohib, nggak bisa, dosamu terlalu besar. 99 orang yang kamu bunuh. Wah, marah itu preman ini, langsung digenapkan 100. Ya sudah, kalau nggak bisa diampuni sekalian saya genapkan 100. Dibunuh ini rohibnya. Rohibnya dibunuh, meninggal. Akhirnya dia datang kepada rohib yang lain. Rohib yang lain tahu kalau ini habis bunuh rohib. Wah, kata rohib yang satunya, ini kalau saya jawab nggak bisa lagi, saya yang jadi korban 101 ini. Kata si rohib satunya. Akhirnya dia cerita, saya sudah minus 100 orang, salah satunya rohib. Saya bisa tobat nggak? Kata si rohib yang satunya, bisa. Kamu dosanya bakal diampuni Allah Ta'ala dengan syarat kamu harus pindah daerah. Ini daerahnya kota ahli maksiat. Kalau kamu masih kumpul dengan teman-temanmu yang lama, kamu nggak bakal berubah. Kumpul di sana, ada kota yang bagus, desa yang bagus, itu orangnya ahli ibadah, kamu berangkat ke sana. Akhirnya berangkat dia ke sana. Subhanallah, di tengah jalan meninggal, belum sampai meninggal. Akhirnya datang dua malaikat rahmat dan malaikat adab, kata Nabi Muhammad. Yang malaikat rahmat mau ngasih rahmat, malaikat adab mau ngadab. Kata malaikat adab, ada apa kamu datang wahai malaikat rahmat? Ini orang ahli maksiat ini. Saya mau ngadab dia, biar meninggalnya su'ul khotimah. Ya, kata malaikat rahmat, enggak. Ini orang sudah mau tobat. Ini orang mau tobat, wajib dapat rahmat, kata malaikat rahmat itu. Oh, nggak bisa, bertengkar. Malaikat adab sama malaikat rahmat ini bertengkar. Akhirnya datang malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga ini memberitahu, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyelesaikan permasalahan kalian berdua. Kata Allah Ta'ala, suruh ngukur. Kalau ini mayit lebih dekat dengan kota asalnya, berarti diadab. Tapi kalau mayit ini lebih dekat dengan kota yang mau dituju, maka dia dapat rahmat. Gak taunya dalam riwayat itu sebenarnya dia lebih dekat dengan kota lamanya, tapi oleh Allah Ta'ala digeser lebih dekat dengan kota yang barunya yang dia mau tobat. Akhirnya subhanallah meninggalnya husnul khotimah. Karena cuma kan gara-gara niat aja gitu ya. Gara-gara niat. Oleh karena itu penting, niat itu penting. Jadi kalau kita niat kita baik, kemudian maaf ketika dicabut oleh Allah Ta'ala di tengah jalan, itu meninggalnya husnul khotimah. Tapi kalau sudah niatnya nggak baik, walaupun dia ahli ibadah, meninggalnya su'ul khotimah. Karena dalam riwayat itu orang itu nanti meninggal sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, meninggalnya husnul khotimah. Tapi kalau niatnya dia melakukan sesuatu yang jelek, kemudian ditakdir meninggal, maka meninggalnya su'ul khotimah. Min dzalik. Ya, dan orang yang niat itu dikasih berbagai macam kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai pernah dikisahkan si Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir Jailani itu Pak, kalau ceramah sastranya biasa. Tapi kalau orang dengarkan itu nangis, tobat. Anaknya dengarkan, anaknya si Abdul Qadir Jailani. Ceramahnya ayah ini tata bahasanya nggak bagus, nggak bagus. Bahasanya itu nggak intelek, nggak bahasa anak kuliahan. Bahasanya itu bahasa pasaran.
Tata bahasanya itu terlalu biasa, nggak menunjukkan kalau orang pintar, nggak menunjukkan kalau orang pintar. Akhirnya anaknya ini belajar sastra, wah diatur. Kalau ceramah itu Quran, hadis, cerita asik, diatur. Akhirnya disuruh ceramah anaknya ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah ceramah panjang Quran, hadis, nggak ada yang nangis, nggak ada yang nangis. Syekh Abdul Qadir Jailani duduk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudara, tadi malam saya mau makan ikan. Ikannya saya goreng, gosong, akhirnya nggak bisa saya makan, akhirnya dimakan kucing. Itu ribuan orang nangis. Ribuan orang nangis. Kira-kira Anda paham nggak ceramahnya kalau seperti itu? Kalau saya ceramah seperti itu, kira-kira paham nggak Anda maksudnya? Kok pakai nangis? Saya Abdul Qadir Jailani cuma kemana? Tadi malam saya goreng ikan, mau saya makan, nggak taunya kosong, akhirnya nggak bisa saya makan, dimakan kucing. Itu nangis semuanya, orang-orang itu nangis, Pak. Ribuan orang yang dengarkan ceramahnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu nangis. Anaknya bingung, ini ceramah apa ini? Saya ceramah Quran, hadis, nggak ada yang nangis. Ini ikan gosong dimakan kucing, nangis. Akhirnya dia tanya, "Wahai ayah, kamu ini ceramah apa? Kok semua orang nangis? Kamu jangan tanya saya, kamu tanya yang nangis itu. Tanya yang nangis. Saya ini tanya yang nangis. Kenapa kamu nangis? Emang kamu ngerti maksud ceramah ayahmu?" Paham saya. Apa maksudnya? Ayahmu kan cerita mau goreng ikan untuk dimakan. Ayahmu itu memperbanyak amal ibadah supaya nanti bisa dipanen di surga. Nggak taunya gara-gara di akhir umurnya salah melakukan, akhirnya gosong, matinya su'ul khotimah, masuk neraka, nggak jadi masuk surga. Itu maksudnya ayahmu itu. Jadi dia memperbanyak amal ibadah, nggak taunya salah berbuat di akhir umurnya, akhirnya meninggalnya su'ul khotimah, amalnya gosong, nggak bisa dinikmati, akhirnya masuk neraka. Maksud ceramah ayahmu itu. Jadi subhanallah Pak, orang kalau ikhlas itu walaupun ceramahnya nggak ikhlas, itu orang yang dengarkan itu dikasih pemahaman langsung oleh Allah Ta'ala berkat ceramahnya orang yang ikhlas. Subhanallah. Kalau saya ceramah seperti itu Anda nangis, berarti Anda yang nggak waras. Iya, Anda nggak waras berarti. Kenapa nggak paham maksudnya kok ikut nangis? Kecuali kalau saya Abdul Qadir Jailani. Kalau saya Abdul Qadir Jailani memang beda. Karena saking mukhlisnya saya Abdul Qadir Jailani. Orang mukhlis itu luar biasa. Sampai ada seorang sahabat Nabi namanya Gasman. Dia minta izin bersama Nabi Muhammad untuk ikut perang. Akhirnya diizinkan. Ketika perang hebat, wah banyak bunuh orang kafir. Sampai akhirnya Gasman ini meninggal dalam peperangan itu. Ketika Gasman ini meninggal, semua sahabat mengatakan Gasman fil jannah, Gasman fil jannah, Gasman fil jannah, Gasman di surga, Gasman di surga. Kata Nabi Muhammad, la, Gasman fitnah, Gasman di neraka, kata Nabi Muhammad. Loh, ya Rasulullah, dia berperang ikut membela kita, banyak membantu kita, banyak membunuh orang kafir Quraisy. Iya kata Nabi Muhammad, memang berperang ikut kita, cuma niatnya bukan karena Allah, bukan karena aku. Dia mau membalas dendam karena kakeknya dibunuh oleh orang kafir Mekah. Jadi dia perang itu untuk balas dendam atas kematian kakeknya, bukan karena Allah, bukan karena Nabi Muhammad SAW. Jadi Gasman tempatnya bukan di surga kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan Pak, gara-gara niat salah loh, perang bela agamanya Allah Ta'ala, gara-gara niatnya salah, itu Gasman bukan masuk surga kata Nabi Muhammad. Gasman fitnah, waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu hati-hati, penting niat ini jangan sampai salah, nggak boleh. Kalau salah bahaya. Ya, makanya orang-orang dulu itu Pak, orang-orang dulu itu kalau ngarang-ngarang kitab itu dibuang ke laut, dibuang ke sungai, sambil mengatakan ya Allah, kalau karanganku ini nggak ikhlas, maka hancurkan saja karanganku ya Allah, dilempar ke laut. Subhanallah, kembali karangan kitabnya. Termasuk yang ngarang Zubat dalam ilmu fikih. Kemudian yang ngarang kitab Jurumiyah, Nahu, sastra Arab, kitab Nahu, itu mereka setelah mengarang itu dibuang ke laut, dibuang ke sungai, sambil berdoa ya Allah, kalau karanganku ini nggak ikhlas, maka hanyutkan. Subhanallah, kembali lagi, nggak hanyut, walaupun sudah dibuang ke sungai itu, balik lagi karangannya itu. Subhanallah, itu menunjukkan keikhlasan mereka. Jadi orang-orang dulu itu mukhlis, orang dulu itu nggak pernah nggak mukhlis. Kalau orang sekarang waliyadzubillah min dzalik, niatnya itu karena dunia, karena pujian, popularitas. Ya,
dikit-dikit bikin viral, bikin terkenal. Niatnya bukan karena Allah Ta'ala, bukan karena Allah Ta'ala. Ya kalau memang dia dakwah maaf lewat jejaring sosial, memang karena Allah Ta'ala, nggak ada masalah. Kemudian terkenal, bagus. Yang jadi masalah itu dia bikin terkenal lewat jejaring sosial. Jadi niat ini bukan karena dakwah, niat itu karena viral, ingin didengar orang banyak, ingin followernya banyak. Ini sudah niatnya nggak benar. Ini orang-orang sekarang ini niatnya nggak benar. Makanya yang penting niat itu jangan sampai salah. Karena kalau maaf kalau kita ibadahnya niatnya salah, waliyadzubillah sampai nanti di hari kiamat, kata Nabi Muhammad, ada orang menerima buku amalnya ketika dibuka, sholatnya kosong, puasanya kosong, sedekahnya kosong. Dia tanya, ya Allah, ini bukan buku amal aku, karena aku sholat malam tahajud, aku baca Quran setiap hari, sedekah, puasa Senin Kemis, kok nggak ada pahalanya? Kata Allah Ta'ala, memang kamu ibadah, tapi niatnya bukan karena aku, kata Allah Ta'ala. Kamu minta kepada orang yang kamu niatkan dalam ibadahmu tersebut, kata Allah Ta'ala. Kosong Pak, pahalanya nggak ada sama sekali, padahal dia melakukan ibadah tersebut. Kemudian ada orang yang nggak pernah haji, nggak pernah umroh, nggak pernah sedekah, tapi ketika dibuka buku amalannya banyak pahala hajinya, umrohnya, sedekahnya, puasanya. Orang ini kaget, ya oh ini bukan buku amalanku. Kata Allah Ta'ala, memang kamu tidak pernah beramal dengan amal tersebut, tapi karena niatmu yang ikhlas, niatmu yang baik ingin haji, aku kasih kamu pahala haji. Kamu ingin sedekah, aku kasih kamu pahala sedekah. Kamu ingin puasa tapi nggak mampu, aku kasih kamu pahala puasa. Karena niatmu karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Jadi yang ahli ibadah karena niatnya nggak benar, pahalanya 0. Tapi yang yang nggak ada ibadahnya karena niatnya bagus, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai diriwayatkan oleh Nabi Muhammad, di zamannya Bani Israel itu pernah terjadi paceklik. Akhirnya ada seorang Bani Israel yang miskin melihat padang pasir yang luas. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya ini saya orang kaya dan padang pasir ini gandum, niscaya akan saya sedekahkan di zaman paceklik sekarang ini. Akan saya sedekahkan di zaman paceklik sekarang. Akhirnya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi di zamannya bahwasanya pahala sedekahnya sudah diterima oleh Allah Ta'ala. Dia telah bersedekah gandum sebanyak padang pasir yang luas itu. Cuma karena niatnya aja itu. Karena niatnya aja, kata Nabi Muhammad. Dia orang gak punya, cuma dia berdoa, ya Allah, seandainya saya kaya, ini padang pasir yang luas ini ibarat gandum, saya sedekahkan semuanya, ya Allah. Itu dicatat pahala oleh Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Oleh karena itu nih, niat yang baik, niat yang benar. Kalau Anda baca Quran, gak usah diomongkan sama orang. Saya tadi malam sholat tahajud, saya tadi malam sholat duha, gak usah ngomong. Saya tadi baca sedekah, gak usah ngomong, gak usah perlu orang tahu. Yang cukup Allah Ta'ala yang tahu. Ibadah itu kan gak usah diomongkan ke orang lain, kecuali kalau Anda niatnya untuk ngajak orang tersebut untuk ibadah, gak apa-apa. Tapi kalau niatnya untuk sombong-sombongan, ingin dipuji, lebih baik jangan. Terima sumbangan dari hamba Allah Ta'ala 1 juta. Ini yang betul. Ngomong sama sebenarnya, ini yang betul, jangan disebut namanya. Terima sumbangan dari Habib Fahmi 500, apa disebut-sebut itu. Ini yang betul. Kamu tahu nggak siapa ini? Enggak, itu saya. Ya, cuma saya nggak ngomong, ya sama aja. Ya, hamba Allah tapi dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Ini yang betul. Nah, ini yang salah sebenarnya. Ya, jadi hati-hati, jangan sampai niatnya salah. Kalau niat salah bahaya. Ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu Pak pernah mau menggal orang kafir Quraisy. Ketika mau dipenggal, diludahi oleh orang kafir Quraisy itu. Sayyidina Ali itu diludahi. Ketika diludahi kan jadi dipenggal. Sahabat heran, Sayyidina Ali, kenapa kan kamu penggali? Ya tadi saya mau memenggal kepalanya karena niatnya karena Allah Ta'ala. Tapi ketika dia meludahi saya tinggal. Saya takutnya emosi memenggalnya itu gara-gara diludahi. Saya nggak mau kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya nggak mau mengotori niat saya ditinggal orangnya bingung, nggak jadi dipenggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ditinggal langsung ketika peperangan itu ditinggal. Kenapa? Sayyidina Ali nggak mau mengotori niatnya. Ketika orang yang mau dipenggal, niatnya karena Allah Ta'ala. Tapi ketika diludahi, ditinggal oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kan enggak, tambah dihabiskan sudah ini.
tambah dihabisi kalau kita kurang ajar ini, sudah mau dibunuh, kalau perlu disiksa dulu ini, dipotong jarinya satu-satu, disiksa kakinya apa, dicincang satu-satu ini. Itu kalau kita Sayyidina Ali malah ditinggal. Kenapa? Takut dia tidak sesuai dengan niatnya. Jadi orang dulu itu luar biasa, orang-orang soleh itu semuanya niatnya karena Allah Ta'ala. Ya, sampai pernah dikisahkan ada seorang murid, ya, seorang murid ini ingin jenguk gurunya. Akhirnya karena dia nggak punya apa-apa, ngasih ubi kepada gurunya. Woi guru, silaturahmi, ini minta maaf saya nggak punya apa-apa, ini saya ngasih ubi aja, ya, hadiah dari bapak saya. Oh iya terima kasih, kata gurunya. Tunggu sebentar ya, gurunya masuk, ustadznya masuk. Punya apa kita? Ini ada murid ngasih ubi, masa kita nggak balas? Kata istrinya, kita nggak punya apa-apa, cuma punya kambing aja. Ya sudah, kasih kambing itu hadiah buat balasannya, karena dia ngasih ubi kita kasih kambing. Oh ini hadiah buat bapak, ya kirim salam ya, hadiah kambing. Wah senang ini orang ini, pulang ngasih ubi dapat kambing. Kelihatan temannya di pinggir jalan. Dari mana? Dari rumahnya ustad. Kok kalau kambing dia dikasih kambing? Loh kok bisa? Iya tadi saya datang ngasih ubi, datangnya ustadznya ngasih kambing, pingin balas. Wah langsung lapor sama bapaknya, bapak tadi fulan itu ke rumahnya ustadz bawa ubi dikasih kambing. Cepat kamu bawa sapi, cepat kamu ke rumah ustadz silaturahmi bawa sapi, bilang dari bapak, siapa tahu dapat lebih besar, mungkin dapat gajah kan, dinosaurus ya. Cepat berangkat ini anak yang kedua sambil bawa sapi, niatnya ingin supaya dapat lebih besar. Makanya duduk, setelah mau pulang, Pak Ustadz ini ada sapi dari bapak. Oh alhamdulillah, terima kasih hadiahnya. Bingung ustadznya masuk lagi. Wah istri apa ini? Dikasih sapi nih, gimana nih? Gak ada lagi ini. Apa mau dikasih apa? Ya kasih ubi tadi sudah. Yang dikasih muridmu. Gak apa-apa ya, gak apa-apa sudah. Namanya mau balas. Nah ini minta kirim salam sama bapak ya. Gak punya apa-apa, cuma punya ubi. Gak taunya pulangnya bawa ubi. Gara-gara apa? Niatnya gak benar. Niat yang pertama ikhlas dibalas dengan yang besar oleh Allah Ta'ala. Gurunya niatnya nilai ta'ala juga dibalas dengan yang paling besar lagi gurunya. Gak taunya yang murid yang kedua ini niatnya bukan karena Allah Ta'ala, akhirnya dikasih yang kecil oleh Allah Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kan penting niat. Oleh karena itu belajar ikhlas dari ubi sama kambing ini. Ya, ini penting ini. Makanya Anda kalau ngasih jangan minta balasan. Kalau Anda berharap minta balasan, kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan Anda. Lebih baik karena Allah Ta'ala. Kalau ngasih karena Allah Ta'ala itu insya Allah dibalas dengan cara yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak loh Pak ya, orang yang berharap gagal. Ya, berharap gagal. Karena apa? Karena harapannya berharap kepada manusia, bukan harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu penting nih niat. Ya, orang yang niatnya bagus maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya niat. Kalau niat Anda baik, ikhlas, Anda dapat balasannya. Kalau ingin dipuji manusia, kita nggak bakal dapat apa-apa. Ya. Kalau niatnya apalagi maaf hanya ingin karena dipuji oleh manusia, maka neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Ya. Kan disebutkan itu di dalam Al-Qur'an, celaka bagi orang yang sholat. Itu orang yang lupa dan orang yang riya ingin dipuji. Jadi orang yang celaka ketika sholat itu diantaranya orang yang lupa, maksudnya nggak sesuai syariat. Ya. Kemudian orang yang ingin dipuji, yura'un, yaitu orang-orang yang dipuji itu bakal celaka sholatnya. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi Muhammad, hati-hati kalian dengan lembah kesedihan. Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Yaitu lembah yang paling dalam di neraka jahanam. Disiapkan untuk orang-orang yang ahli Quran, yang niatnya karena ingin dipuji manusia. Waliyadzubillah min dzalik. Bahaya orang ngaji, ceramah, umpamanya sholat, sedekah, kalau bukan karena Allah Ta'ala habis, bakal diancam oleh Allah Ta'ala. Ngeri. Ya. Maaf kalau Anda ngaji dikasih hadiah, ada ceramah dikasih hadiah, itu yang rezekinya ada. Tapi jangan mengharap dari uang tersebut. Kalau mengharap dari uang tersebut tidak boleh, hukumnya haram. Ya. Banyak orang sekarang maaf kadang-kadang ya ceramah ngaji
karena urusan dunia atau karena uang bahasanya. Banyak itu maaf. Ya. Saya pernah kadang-kadang sampai diceritai kawan-kawan yang datangkan dibilang dai tapi urusannya uang, repot. Dai ini kan sebenarnya urusannya bukan uang karena Allah Ta'ala. Ya. Saya pernah sampai dikasih tahu teman itu, ada seorang dai terkenal diundang, niatnya ceramah satu tempat, nggak taunya sama Pemda dikasih 2 tempat, ceramahnya suruh 2 kali, tapi bayarannya 1 kali. Minta tambah, waliyadzubillah min dzalik. Bayangkan minta tambah bahasanya. Ya. Tapi pernah juga orang ngaji baca Quran, ya, dikasih amplop maaf 300, ngomel dia. Saya ini pasarannya 500, kok dikasih 300? La haula wala quwwata illa billah. Jadi agama ini diperjualbelikan bahasanya. Bukan berarti bukan berarti kita berbuduan ya. Ustaz yang ikhlas karena Allah Ta'ala, ya jangan, ya kasihan. Ya, cuma kita harus paham sendiri. Ya, harus paham. Kalau kita berani bayar mahal, umpamanya maaf, Anda datangkan artis itu sampai berapa Pak? Ratusan juta kadang-kadang, puluhan juta. Ada manajernya. Ya. Masa datangkan ustaz berceramah disuruh lillahi ta'ala? Datangkan artis bayar banyak tapi datangkan ustaz disuruh lillahi ta'ala. Ini kan nggak sesuai bahasanya. Ya bukan berarti, yang penting itu si ustaz itu, yang orang ahli agama itu nggak boleh berharap dari ceramahnya, nggak boleh berharap uang dari dakwahnya, itu yang nggak boleh. Cuma kalau yang bahasanya yang ngundang juga harus faham menghargai ilmu yang telah diberikan. Bahasanya itu timbal balik. Cuma yang penting niatnya yang benar. Yang jadi pokok permasalahan ini adalah orang yang mengamalkan ibadah tersebut. Ya, kalau kita sholat karena Allah Ta'ala, ceramah karena Allah Ta'ala, ngaji karena Allah Ta'ala, sedekah juga karena Allah Ta'ala. Jadi pokok permasalahannya itu adalah niat orang yang melakukan ibadah atau dakwah tersebut. Bahasanya seperti itu. Jadi harus hati-hati. Saya aja maaf biasanya ya kalau datang ceramah dari luar, ditanya berapa tarifnya ceramahnya Habib atau Kiai, mereka nggak tarif. Lillahi ta'ala, cuma paham-pahamnya kita aja. Kalau kamu mampu kasih sekian, kalau ada rezeki lebih kasih sekian. Kalau mereka nggak pernah minta. Yang minta itu yang salah Pak. Maka kadang-kadang ya maaf yang ada sebagian di zaman sekarang itu yang nugget ini nggak boleh. Ini bahasanya ulama su ini sudah ini. Ini dosanya lebih besar daripada orang awam yang nggak ikhlas. Karena apa? Dia ngerti hukum tapi masih dipermainkan hukum tersebut. Itu dosanya lebih besar. Waliyadzubillah min dzalik. Kalau kita bahas panjang. Intinya niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Ya, jangan karena apapun. Ya, niatkan semuanya karena Allah Ta'ala. Orang yang niatnya karena Allah Ta'ala itu dikasih kemudahan oleh Allah Ta'ala dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu penting yang ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Betul. Assalamualaikum Bib. Nama saya. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Bib, perlukah kita mencari syarat yang benar agar belajar zikir dan ibadah kita benar dan bisa berkumpul di akhirat nanti? Terima kasih. Ya, jadi perlu Anda berzikir dengan benar, ibadah dengan benar, itu perlu guru. Guru itu jangan lewat YouTube. Kalau lewat YouTube cuma dengarkan ceramah boleh. Guru itu perlu. Sampai dalam perkataan ulama, man lahu syekh fasaiton syekhu. Barang siapa yang tidak punya guru, maka setan yang akan menjadi gurunya. Jadi berguru itu wajib. Berguru wajib. Anda berguru kalau ngaji kepada orang yang ngerti tajwid. Anda berguru masalah hukum, fikih, belajar kepada orang yang ahli fikih sesuai faknya masing-masing. Anda mau belajar hadis kepada orang yang ahli
hadis. Jadi berguru dalam ibadah, dalam apapun itu memang diwajibkan supaya kita nggak salah dalam ibadah. Karena kalau nggak punya guru, otomatis ibadah kita bakal salah karena kita nggak bisa bedakan mana sunnah, mana rukun. Ya, itu yang parah. Ya, makanya perlu guru itu perlu penting. Ya, jadi jangan disepelekan. Anda berguru sudah tua, nggak apa-apa. Berguru itu kata Nabi Muhammad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai kamu dari buayan ibumu sampai kamu masuk liang kubur. Walaupun tua, tetap suruh wajib cari ilmu. Makanya penting. Kalau kita maaf di antaranya kan menghadiri majelis ilmu, ini kan penting untuk cari ilmu. Cuma lebih penting lagi kalau Anda punya guru yang bisa belajar langsung hukum fikih, tata caranya baca Fatihah seperti ini, rukuk seperti ini, sujud seperti ini, ya nanti ada rukun perkataan, ada rukun perbuatan, ada rukun hati, ada rukun tumanina, ada rukun maknawi. Itu kan harus tahu kan kita. Kita kadang-kadang sholat nggak tahu mana rukun, mana sunnah. Itu yang jadi permasalahan. Kayak rukun itu kan ada rukun perkataan, Pak, ada rukun perbuatan. Rukun perkataan itu wajib diucapkan dan didengar oleh telinganya sendiri. Kalau Anda tidak membacanya, maka nggak sah sholatannya. Seperti apa? Fatihah. Fatihah itu imam atau makmum setiap rakaatnya wajib baca Fatihah. Jadi Anda kalau sholat nggak baca Fatihah, itu sholat Anda nggak bakal sah. Dan itu Fatihahnya harus didengar oleh telinganya sendiri syaratnya. Itu kan ada syarat-syaratnya itu. Fatihah syaratnya seperti apa? Itu kan harus dipelajari. Kalau nggak dipelajari, Anda sholat baca Fatihahnya dalam hati, nggak sah. Kalau dalam madhab Syafi'i nggak sah, harus didengar oleh telinganya sendiri. Nah itu kan penting. Fatihah, kemudian takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar ketika pertama kali sholat. Mengucapkan Allahu Akbar itu wajib. Ngangkat kedua tangannya itu sunnah. Anda nggak ngangkat tangan nggak apa-apa, Pak. Tapi maaf ketika mengucapkan Allahu Akbarnya itu wajib didengar oleh telinganya sendiri. Kalau enggak batal. Kemudian seperti apa? Seperti tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu harus didengar oleh telinganya sendiri. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad di dalam tasyahud akhir. Ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu wajib didengar oleh telinganya sendiri. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh ke kanan, noleh ke kiri itu sunnah. Mengucapkan salamnya wajib. Ya itu kan kita kadang-kadang nggak paham mana yang sunnah, mana yang rukun. Nanti yang sunnah dianggap rukun, yang rukun dianggap sunnah. Berantakan. Sholatnya berantakan. Seperti duduk tasyahud awal, imam lupa berdiri dari tasyahud awal. Mestinya kan tasyahud awal kan duduk, ini lupa, dia langsung menuju rakaat ketiga. Nah itu kan posisinya harus dilihat. Kalau posisinya imam lebih tinggi daripada rukuk, nggak boleh kembali untuk duduk. Kalau duduk batal semua sholatnya imam dan makmum. Batal karena itu tasyahud awal. Tapi kalau tasyahud akhir, imam wajib kembali. Kalau yakin wajib kembali. Ya kan itu banyak orang nggak paham, Pak. Banyak imam sudah berdiri tegak, makmumnya dari belakang subhanallah sampai diingatkan 3 kali tambah keras. Padahal dia yang bongol ini, nggak tahu hukum. Untung imamnya paham, nggak mau duduk. Kalau duduk batal, kecuali kalau posisinya lebih rendah daripada rukuk. Nah ini boleh imamnya kembali. Tapi kalau posisinya lebih tinggi daripada rukuk nggak boleh kembali. Itu kebanyakan dibatalkan imam itu kadang-kadang nggak paham hukum. Teriak-teriak subhanallah. Setelah salam ditegur, gimana kamu ini sudah diingatkan nggak duduk? Ya, padahal dia yang salah, sudah ngotot salah lagi. Nah, ini kan penting ini seperti ini. Ini kan banyak orang nggak paham. Ini bahaya. Makanya penting punya guru itu penting untuk nuntun bacaan Quran kita, untuk zikir kita. Karena zikir pun nggak boleh di semuanya dibaca. Ada zikir-zikir tertentu yang tidak boleh dibaca, yang kadang-kadang butuh ijazah, kadang-kadang butuh sanad. Kenapa? Karena ada zikir yang panas, Pak. Kalau Quran itu enak untuk umum, bisa roti hadat untuk umum, bisa maulid, bisa. Ada zikir-zikir yang khusus, kadang-kadang nggak boleh dibaca sembarangan orang. Ada zikir namanya zikir Jalalut. Saya sendiri nggak pernah ngamalkan itu zikir Jalalut itu.
Ada zikir juga Ismul A'zam, ya nama-nama besar Allah Ta'ala. Itu kalau dibaca orang biasa bisa gila, bisa gila. Nggak boleh. Ada zikir-zikir yang khusus. Saya punya guru, ya, saya punya guru waktu saya SMP, SMA itu guru ngaji saya. Dua orang gila, hilang akal. Kenapa? Ngamalkan zikir yang tinggi. Padahal bukan kapasitasnya dia. Kenapa? Nggak ada bimbingan. Dia pingin bahasanya itu pingin karomah, pingin kedudukannya tinggi. Kalau baca zikir ini karena zikirnya orang-orang terkenal, dia baca akhirnya bukan dapat kedudukan, malah akalnya hilang. Dua orang Pak hilang akalnya. Saya lihat sendiri di mata saya. Kalau diajak ngomong itu pandangannya kosong. Kosong. Makanya penting guru itu kan penting. Ya, jangan kita sembarangan. Belajar sendiri nggak boleh. Wajib ada punya guru untuk supaya guru itu yang membimbing kalau ini yang benar, ini yang salah. Karena orang-orang guru itu punya guru. Kalau kita nggak punya guru pasti tersesat. Waliyadzubillah min dzalik. Beda adanya. Ya. Waalaikumsalam. Tentang salat berjemaah, pernah ada mengatakan jangan pernah mendahului imam, jangan pernah mendahului imam, walaupun itu cuma bacaan amin. Nah, kan banyak sekali imam, bapak aminnya lambat, makmumnya udah beramin baru ikut amin. Gimana? Nggak ada masalah ya. Yang nggak boleh mendahului imam itu sampai 2 kali gerakan. Kalau cuma masih 1 kali tidak mendahului imam itu nggak ada masalah, nggak batal sholat kita. Kalau mendahului sampai 2 kali gerakan, ada sebagian mengatakan 3 kali, ya itu batal. Bahasanya imamnya belum rukuk, Anda sudah i'tidal. Ini batal ini. Karena Anda mendahului imam. Ada yang mengatakan memang satu rukun. Imamnya belum rukuk, Anda rukuk duluan umpamanya. Imamnya belum rukuk, masih baca surat, Anda rukuk. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini nggak ada masalah sebenarnya. Ya, yang jadi masalah itu sebagian ulama mengatakan lebih ditekankan di 2 rukun. Kalau mendahului 2 rukun, nah ini batal bahasanya. Nah, kalau cuma mendahului amin itu nggak ada masalah karena amin itu sunnah bukan wajib. Amin itu sunnah. Cuma kalau dibaca barengan antara imam dengan makmum itu malaikat ikut mengamini juga. Makanya imam dan makmum itu kalau baca amin kalau bisa selaras. Kalau selaras itu dalam riwayat malaikat ikut mengamininya. Ya, jadi nggak ada masalah. Itu nanti ada pembahasan di dalam hal-hal yang membatalkan sholatnya makmum. Nah, itu ada gerakan-gerakan yang bisa membatalkan makmum kalau mendahului imam. Dan intinya kalau jadi makmum itu yang nurut sama imamnya dulu baru Anda. Kalau Anda ingin dahului imam ya jadi imam aja, jangan jadi makmum. Jadi kalau ada orang yang suka mendahului imam suruh maju aja jadi imam. Nah, seperti itu. Ya, memang ikhtilaf ya. Ada yang mengatakan 1 rukun, ada yang mengatakan 2 rukun. Gerakan yang mendahului imam itu nggak boleh. Kalau tertinggal 3 rukun, nah itu nggak boleh. Kalau tertinggal, maksudnya lambat sampai tertinggal 3 rukun itu nggak boleh. Kalau cuma 1-2 masih nggak apa-apa. Kalau mendahului ada yang mengatakan 1, ada yang mengatakan 2 rukun. Ada lainnya? Ada? Ya. Ada permintaan barokah surat Al-Fatihah ya untuk istri saya yang sedang sakit ya. Kemudian juga anak saya yang sedang sakit, Maryam Hasna yang sedang sakit, atau mungkin kalau kita yang sedang sakit, orang tua kita, anak kita, keluarga kita, kawan kita yang sedang sakit juga mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan zahir maupun batin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwa wa bidaiha wa ala muslim. Allahumma ishfi anta syafi wa afi anta mu'afi la shifa illa shifau sifa'na ya rabbi sallallahu alaihi wa sallam nabi wa ala nabi bisyaril fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kita berdoa bersama-sama, kita niatkan sesuai hajatnya masing-masing. Mudah-mudahan doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muskil asir wa jabir kulli kasir sahib kulli farid wa ya mu'min kulli faqir wa ya mu'min kulli dhaif wa kulli ma khayf yasir wa kulli asir wa tasirul asir ala yasir. Allahumma baligh tajwid wa tafsir hajatuna katsir hajatuna katsir hajatuna katsir ikti hajatina ya rab ikti hajatil mu'minina wal mu'minat ikti hajatil muslimina wal muslimat. Allahumma nas'aluka fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa afan min lisan wa aman min al-'adab wa nasibna min al-jannah wa rzuqna nadari rizqil karim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, dengan kerendahan hati pada malam hari ini, ya Allah, kami memohon dan berdoa kepadamu, ya Allah, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, rahmatmu, barakahmu, ridhamu, maghfirahmu, ya Allah, agar kami semuanya menjadi orang-orang yang bahagia hidupnya selamat dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau ada Tuhan semesta alam, Engkau yang mengatur kehidupan semesta alam ini, ya Allah, Engkau yang menciptakan alam semesta ini, ya Allah. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, agar mengatur kehidupan kami baik di dunia maupun di akhirat kelak, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, ya Allah, maka kasihanilah kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, maka sayangi kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Mulia, ya Allah, maka muliakan kami semuanya, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Memelihara, maka peliharalah kami semuanya dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semuanya, ya Allah. Dosa kami mungkin banyak, ya Allah, bagikan butiran pasir di padang pasir, ya Allah, mungkin bagikan buih di lautan, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak disengaja, ya Allah, yang lampau maupun yang akan datang, ya Allah, yang kami fahami maupun yang tidak kami fahami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pengabul doa, ya Allah, kabulkan doa-doa kami, ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah, semuanya dunia maupun akhirat, ya Allah. Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami nikmat-nikmat yang begitu banyak dan luas, ya Allah, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat barokah, nikmat umur, kesehatan, dan lain-lainnya, ya Allah, yang tidak bisa kami hitung satu persatu, ya Allah, karena begitu luas dan banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami sifat syukur, ya Allah, yang dimana sifat syukur itu akan bisa mendatangkan nikmat yang kekal, nikmat yang abadi baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah. Dengan nikmat yang Engkau gerahkan kepada kami, ya Allah, semuanya, ya Allah, limpahkan dengan sifat syukur-Mu, ya Allah, kepada kami, ya Allah, agar kami bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, kami semuanya adalah para pekerja, ya Allah, di mana bekerja mencari rezeki halal adalah salah satu kewajiban yang Engkau berikan kepada kami. Talabul halal faridah ba'dal faridah, mencari rezeki yang halal adalah kewajiban setelah sholat 5 waktu. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, ya Allah, rezeki yang barokah, ya Allah, rezeki yang semakin mendekatkan diri kami kepadamu, ya Allah, bukan rezeki yang semakin menjauhkan kami kepadamu, ya Allah, rezeki yang bisa membuat kami bermaksiat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Inkuna rizquna fi sama'i fa'anzilhu. Jika rezeki kami ada di langit, ya Allah, maka turunkan rezeki kami di langit, ya Allah. Jika rezeki kami di bumi, ya Allah, fil ardi fa'akhrijhu, maka keluarkan, ya Allah. Wa in kana qalilan fakatsirhu. Jika rezeki kami sedikit, ya Allah, maka perbanyak rezeki kami, ya Allah. Wa in kana ba'idan faqribhu. Jika rezeki kami jauh, ya Allah, maka dekatkan rezeki kami, ya Allah. Wa in kana haraman fatahhirhu. Jika rezeki kami ada yang haram, ya Allah, maka sucikan rezeki kami, ya Allah. Jika wa in kana mawqufan fa'jrihi. Jika rezeki kami, ya Allah, berhenti, ya Allah, maka jalankan dengan lancar rezeki kami, ya Allah. Wa in kana mawqufan fa'ujitu. Jika rezeki kami, ya Allah, tidak ada, maka adakan rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang halal, ya Allah. Ya Allah, berilah kesehatan kepada kami semuanya, ya Allah, panjang umur, ya Allah, keselamatan dalam bekerja, ya Allah, dan kesuksesan dalam bekerja, ya Allah. Ya Allah, lindungi keluarga kami yang ada di rumah, ya Allah, anak-anak kami, istri kami semuanya, ya Allah, dan berilah kesehatan kepada mereka semuanya, ya Allah. Ya Allah, juga orang tua kami, ya Allah,
yang masih hidup ya Allah, panjangkan kedua umur kedua orang tua kami ya Allah yang masih hidup ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Jadikan kami semuanya anak-anak yang bisa berbakti menyenangkan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, maka maafkan dosa-dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, jadikan kepunan surga ya Allah kuburannya ya Allah. Jika orang tua kami ya Allah pernah berbuat haram ya Allah, tolong maafkan ya Allah. Mereka tidaklah berbuat haram itu kecuali ingin menyenangkan kami sekeluarga ya Allah. Karena kekhilafan-Nya ya Allah, maafkan kesalahannya ya Allah. Maafkan orang tua kami ya Allah, bahagiakan orang tua kami di kubur dan di akhirat kelak nanti ya Allah. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Sebenarnya kami malu untuk berdoa dan memohon kepadamu ya Allah, dikarenakan dosa-dosa kami terlalu banyak ya Allah. Tapi kepada siapa lagi kami memohon dan berdoa kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kabulkan hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah. Engkau senang kepada hamba-Mu yang bermaksiat, yang kembali kepadamu berdoa memohon kepadamu ya Allah. Maka kami adalah orang-orang yang ahli maksiat, kembali kepadamu ya Allah dengan doa-doa ya Allah. Kabulkan doa-doa kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang-orang yang Kau ridhoi dunia dan akhirat ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau berkahi dunia dan akhirat ya Allah, menjadi orang-orang yang Kau rahmati dunia dan akhirat ya Allah, menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan maghfirah ampunan-Mu dunia dan akhirat ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Ya rabbana ta'afna bi'ana ta'afna wa ana asrafna ala asrafna wa tub alaina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.